Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini dari Amarket. Seperti biasa, saya selalu hadir setiap hari buat rekan trader memberikan analisa harian ya. Plus menginformasikan sedikit tema yang dimana tema itu selalu mempunyai keterkaitan dengan pergerakan market pada hari yang sedang berjalan. Saya memberikan semua ini agar rekan trader semuanya mengetahui keadaan yang real yang sedang terjadi. Sehingga rekan trader bisa menganalisa lagi, bukan cuma menganalisa secara teknikal, tapi mengetahui apa saja fundamental atau apa saja informasi yang sedang terjadi pada hari ini. Ya. Oke, rekan trader semuanya, pada kesempatan hari ini kebetulan pada siang ya, siang yang sangat luar biasa ini, saya membawakan sedikit tema ya, dimana tema ini punya keterkaitan yang sangat kuat pada pergerakan pasar kali ini, dimana tema hari ini kita akan membahas tentang situasi market yang menunggu data inflasi Eropa yang akan dikeluarkan pada hari ini. Kita bisa lihat di kalender ekonomi pada hari ini ya. Trader semuanya bisa lihat ya. Tadi barusan aja pada pukul 3 waktu Indonesia bagian 1 waktu Indonesia bagian barat ada data PDB ya dari Inggris, di mana dia sedikit agak mengalami penguatan. Tapi target utamanya itu nanti akan melihat indeks harga konsumen. Ya, ini dia nih. Jadi inilah harga konsumen, ini adalah data inflasi yang akan dikeluarkan pada hari ini rekan trader semuanya ya. Ini kita lihat dulu. Oh, salah, ini kita balik lagi. Nah, ini dia rekan trader ya. Nah, kalau rekan trader lihat bahwa indeks harga konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa dan perspektif konsumen. Ini adalah cara kunci untuk mengukur perubahan tren pembelian dan inflasi ya. Apabila data lebih tinggi dari ekspektasi, dianggap sebagai hal yang positif ya. Hari ini perkiraannya 9,1% ya. Nah, seperti ini ya, di bulan September di bulan Agustus lebih tinggi dari perkiraan 91 ya, itu artinya positif ya. Sedangkan apabila lebih rendah artinya negatif. Nah, kenapa saya mencoba untuk membawa ini dalam tema kali ini, karena ya rekan trader ya, karena semua pada saat ini menilai dan melihat arah pergerakan yang terjadi terhadap beberapa pasar mata uang, terutama data-data yang dikeluarkan oleh central bank ya. Seperti kita lihat ya, bahwa kita lihat di sini, kita coba langsung masuk ke platform. Rekan trader bisa lihat di sini ya. Data ini benar-benar ditunggu karena kita akan melihat bagaimana arah pergerakan dari mata uang euro ke depan. Kita udah lihat bahwa hari ini pagi hari ya, itu situasi dari mata uang euro USD itu sangat kuat, bullish ya. Dolar mengalami pelemahan ya. Tapi menjelang masuk pasar Eropa, Bapak Ibu lihat, dia tiba-tiba berubah ya, menjadi bearish. Nah, karena kalau saya membaca dari beberapa tulisan yang ada ya, mereka bilangnya bahwa Euro USD ini dia mengincar penurunan bulanan keempat secara berturut-turut. Dan kalau rekan trader lihat di sini ya, nah, ini kan setelah ini, data ini kan keluar setelah kemarin. Kalau rekan trader lihat kenapa terjadi penguatan terhadap Euro USD kemarin ya. Karena kalau kita lihat kan 2 hari yang lalu kan Europe Central Bank mengeluarkan statement bahwa lebih banyak ke hawkish ya, dia naik. Tapi tidak, setelah itu rekan trader lihat kemungkinan penurunan ini masih sangat besar. Dan kalau rekan trader lihat semuanya bagaimana pola pergerakan. Ini saya garis aja ya. Nih saya garis, rekan trader lihat nih. Nih. Rekan trader lihat nih pola pergerakan yang terjadi. Nah, kan dari sini aja sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa arahnya itu akan seperti kayak gimana.
arahnya itu akan seperti kayak gimana, rekan trader ya. Mari kita cuman membaca yang orang bilang yang singkat-singkat aja ya. Kita ini pasang. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat ya. Dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa kenaikan yang terjadi 2 hari yang lalu, menurut analisa saya itu hanya orang bilang pertanda bahwa tidak lama lagi penurunan ini akan terjadi, rekan trader. Karena kalau kita lihat aja kok arah pergerakannya, rekan trader, dari sini sudah sangat jelas, naik turun, koreksi, naik turun, naik turun, naik turun, naik sedikit, pang. Makanya kan dibilang bahwa Euro USD mengincar penurunan bulanan keempat berturut-turut ya. Keempat berturut-turut ya. Ini rekan trader bisa lihat dengan jelas ini. Nah, dan salah satu faktor yang paling utama itu adalah pasar lagi menunggu data inflasi akan dikeluarkan. Ya. Ini harus diperhatikan. Kita tahu bahwa hawkish dari Europe Central Bank ya yang dikeluarkan, tapi ya secara garis besar para pemangku jabatan di The Fed masih tetap optimis bahwa pemulihan akan terus terjadi ya. Pemulihan akan terus terjadi. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa ini adalah langkah awal dan kita akan lihat hasil yang akan dikeluarkan dari inflasi yang terjadi. Ini dia rekan trader ya. Ini harus diperhatikan pola pergerakannya. Dan kalau saya bisa bilang di sini ya, harap juga ini khusus ini saya udah bahas agak sedikit meluas ya, karena kita akan lihat dari hasil inflasi yang dikeluarkan. Secara garis besar pasar benar-benar menunggu apa yang terjadi ya. Nah, tapi saya cuma mau bilang buat para trader bahwa rekan trader semuanya harap menunggu juga bahwa ya keadaan geopolitik sangat berpengaruh akhir-akhir ini. Kenapa saya bilang kayak gitu rekan trader? Karena nanti jam 3 waktu Rusia atau ya jam 7 waktu Indonesia bagian Barat itu akan ada pengumuman dari Presiden Putin yang mendeklarasikan 4 wilayah ini masuk ke dalam wilayah Rusia. Nah, kalau saya secara garis besar saya bilang ini akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar dan tidak tertutup kemungkinan dari pengumuman tersebut bisa membuat kekuatan dari indeks dolar ini dia kembali lagi naik sehingga bisa membuat penekanan terhadap euro USD. Nah, makanya kan saya bilang kan hari ini selain data dari inflasi yang akan dikeluarkan, ada berita news lebih banyak ke geopolitik yang menurut saya punya kekuatan kecenderungan yang bisa membuat tekanan terhadap pergerakan dari euro USD. Walaupun tadi pagi ya beberapa jam yang lalu ini euro USD ini dia benar-benar mengalami penguatan yang sangat kuat, tapi menjelang masuk di pasar Eropa ya, masuk pasar Eropa dia terjadi perubahan arah dan kecenderungan pasar sangat paham bahwa situasi geopolitik sangat berpengaruh dalam hal ini ya. Oleh karena itu rekan trader, tetap saya mau bilang buat rekan trader untuk tetap menganalisa dan terus menganalisa lagi, karena kunci kita adalah di bagaimana kita bisa melakukan analisa. Oke rekan trader semuanya, kita langsung sekarang meninggalkan tema kita coba langsung masuk ke analisa harian kita. Coba sabar rekan trader, ini banyak kali ini kabel-kabelnya. Sabar. Oke rekan trader, kita coba langsung masuk. Sekarang kita coba masuk seperti biasa rekan trader semuanya. Kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Rekan trader semuanya, untuk indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini mengalami penguatan yang signifikan setelah 2 hari berlalu mengalami penurunan, walaupun dia pernah menembus sampai di level di 114.811 tertinggi dalam 20 tahun, tapi perlahan namun pasti dia terjadi koreksi
dan mengalami penurunan. Dan kalau saya bilang wajar aja, malahan saya bilang penurunannya bisa kembali lagi ke 110 sebelum dia nanti balik naik lagi ke atas. Itu menurut analisa saya, ya. Tapi masih dibilang bahwa kekuatan untuk kenaikan masih bisa. Dan hari ini kemungkinan sangat besar akan terjadi bullish di sana, ya. Nah, tapi nanti kita akan lihat juga pada waktu 7 malam waktu Indonesia bagian Barat itu akan ada lebih banyak ke geopolitik, ya. Ini yang harus kita perhatikan lagi, ya. Oke, kita lihat bagaimana ke arah pergerakannya. Nah, ini kalau saya lihat di sini bahwa kalau saya lihat, ya, ini pasangan mata uang, ya, indeks dolar ini dia masih bisa naik terus, dan saya bisa bilang bahwa dia masih bisa naik sampai minimal peluangnya itu sampai di level sini. 112.417. Nah, tapi kita akan lihat, ya, karena hari ini ada statement tentang inflasi, dan terakhir juga ada berita yang akan dikeluarkan, ya, berita yang akan dikeluarkan tentang indeks harga belanja personal yang akan coba memberikan pengaruh terhadap dolar Amerika. Tapi sebelumnya nanti pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ada perubahan tingkat pengangguran Jerman. Oleh karena itu rekan trader harus lihat benar-benar dan analisa lagi, ya. Nah, tapi kalau analisa saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa punya kemampuan naik sampai di 112.417. Masih bisa. Dan apabila terjadi penurunan, ya penurunan dia menurut saya sampai di 111.756. Jadi secara analisanya saya bilang bahwa di sinilah arah yang akan bisa tercapai pada hari ini oleh indeks dolar Amerika. Oke rekan trader, kita masuk ke Euro USD. Bagaimana ke arah pergerakan dari Euro USD hari ini? Untuk Euro USD sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari Euro USD adalah kebalikan dari indeks dolar, di mana perlahan namun pasti Euro USD dia agak mengalami pelemahan, ya. Sempat di pagi hari dia mengalami penguatan. Pasar Asia dia sekarang mengalami pelemahan setelah masuk pasar Eropa. Dan kita bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan yang akan terjadi, ya, arah pergerakan yang akan terjadi oleh pasangan mata uang ini, saya bisa bilang bahwa, ya, pelemahan masih bisa terjadi dan tidak tertutup kemungkinan pelemahan itu sampai di titik yang paling tertinggi di 0.97540, ya. Nah, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harap diperhatikan, dan kalaupun terjadi kenaikan, ya kenaikan nggak terlalu tinggi. Menurut saya kenaikan yang paling maksimal itu sampai di 0.988447. Oleh karena itu saya memberikan batasan hari ini adalah di seputaran sini aja. Nah, ini dia. Harap diperhatikan oleh rekan trader. Oke rekan trader, kita masuk ke pound sterling. Bagaimana ke arah pergerakan pound sterling hari ini? Rekan trader semuanya, untuk pound sterling sudah sangat jelas bahwa pound sterling ini pergerakannya pada prinsipnya mirip seperti dia pada hari ini dia mengalami penguatan. Kenapa penguatan hari ini? Karena ditunjang juga dengan data berita news yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu, di mana kalau kita lihat newsnya sudah sangat jelas ini bahwa PDB mengalami nilai yang positif, ya, sebesar 4,4%. Bisa dilihat di nah ini di websitenya. Nih, informasi ekonominya pada hari ini. Inilah yang menjadi alasan kenapa penguatan sangat kuat terhadap pound sterling saat ini pada hari ini, ya. Dan kita akan lihat terus arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader, kita lanjut terus. Dan kalau kita lihat arah pergerakan dari pound sterling di sini dengan tendensi lebih banyak ke bullish, ya, jadi kita bisa lihat bagaimanakah pergerakannya. Nah, dari sini saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa kalaupun dia nanti mengalami pergerakan, ya, kemungkinan besar kalau menurut saya itu tinggi paling maksimal itu di 1.12012. Oleh karena itu saya masih tetap berkeyakinan bahwa hari ini dia itu tidak terlalu banyak bergerak, dia bergerak di area sini aja menurut analisa saya. Nah, ini dia. Analisa saya dia akan terlalu bergerak di area situ. Dari 1.10600 sampai 1.12012. Oke rekan trader, kita sekarang masuk ke gold. Bagaimana ke arah pergerakan gold hari ini? Untuk gold, rekan trader semuanya sudah sangat jelas arah pergerakan gold hari ini, bahwa tendensi gold hari ini masih sangat menguat. Dia masih bisa naik terus rekan trader, dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di 1678. Dan setelah itu ya siap-siap aja dia akan balik lagi. Nah, karena kita lihat aja dari tendensinya rekan trader, naik turun, naik turun, naik
siap turun lagi ke bawah. Karena masih tetap besar tendensi penurunan ini masih tetap berlaku. Oke rekan trader, kita bisa lihat di sini bagaimana dia sudah melewati rentang harian yang saya berikan pada pagi hari, ya. Nah, ini dia, kita akan lihat. Nah, dia udah menyentuh titik sini, ya. Saya bilang saya udah taruh di 1669. Menurut saya 1669 itu adalah nilai yang pas bisa terjadi. Saya tidak mau bilang dia bisa sampai di level sini, udah terlalu tinggi menurut saya, terlalu tinggi, ya. Tapi menurut saya di 1669 ini masih termasuk hal yang paling luar biasa terjadi, dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan dia yang paling maksimal itu di 1662. Oleh karena itu menurut analisa saya dia itu akan bergerak taruhlah di sekitaran sini, ya. Walaupun menurut saya terlalu tinggi juga di sini, ya. Tapi dia akan mencoba dan dia akan turun penurunan, harap penurunan balik aja. Penurunan balik itu menurut saya bisa sampai ke 1662. Oke rekan trader, kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang? Rekan trader semuanya, pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa tendensi USD Yen Jepang ini dia masih wait and see, walaupun secara garis besar pada pagi hari kenaikan masih sangat luar biasa di sana, ya. Oleh karena itu kita akan lihat bahwa pergerakannya, ya, menurut analisa saya penurunan masih bisa terjadi, ya, dan penurunan masih bisa terjadi sampai di level, ini dia level sini 1144.347, masih bisa sampai di situ. Dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan, saya bisa menganalisa bahwa kenaikan paling maksimal itu menurut saya sampai di 144.918. Nah, disinilah, ya. Oke, saya taruh dulu garisnya. Oke, nah ini dia. Oke rekan trader semuanya, ya. Oke, rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini 30 September tahun 2022. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.